TV Al-Waha. Heart Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Heart Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ini disclaimer terlebih dahulu karena saya juga akan menceritakan pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi ketika saya hampir tiap hari didatangi oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Mereka datang kepadaku hampir tiap hari, gonta-ganti Habib, gonta-ganti. Mereka datang untuk meminta biasa, meminta amplop, tentunya bukan amplop kosong, selalu ada isinya. Dan seringkali saya kemudian ketika kedatangan mereka itu, kalau ada datang yang kemudian mengeluhkan keuangan, itu saya jadi sedih melihatnya. Ini kasihan sekali cucu Nabi sengsara hidupnya. Saya pikir kayak begitu, sedulur TV Al-Waha. Nah, berkali-kali ada Habib datang minta uang untuk bayar kontrakan. Itu berkali-kali. Entah itu ada Habib yang masih muda-muda. Kalau yang Habib yang masih muda-muda, mereka bilang datang katanya minta uang untuk bantu membayar kontrakan. Saya tidak begitu tersentuh. Tapi ketika ada Habib yang sudah sepuh, terus dia cerita penyakitnya ini. Meskipun saya Banyoli ya, suatu ketika ada Habib yang dari Talang, saya lupa namanya, tapi beliau sudah sepuh, entah sekarang masih hidup atau sudah meninggal dunia, saya tidak tahu informasinya. Dia ngeluh kepada saya, datang minta bantuan mau bayar kontrakan, untuk bayar kontrakan dan kemudian juga untuk berobat karena dia punya penyakit, saya punya penyakit gula, kata dia. Saya Banyoli meskipun sudah sepuh. Berarti beres Beb kalau antum punya penyakit gula. Sih kenapa? Ya kalau ngopi kan gak usah beli gula, saya bilang gitu. Antum ini ada-ada saja. Iya kan punya penyakit gula kan beres. Gak usah beli gula, tinggal beli kopinya aja. Kalau mau minum kopi, mau minum teh, beli tehnya. Tapi ketika dia bercerita, Habib-habib yang sudah tua khususnya, kalau datang minta uang untuk bayar kontrakan, itu saya mikir jadi sedih mendengarnya. Dalam hati saya berpikir, ya Allah, kasihan sekali keturunan Rasulullah itu nggak punya rumah. Maka dari situ kemudian saya itu punya niat, benar-benar punya niat. Punya niat lah, niat ini terinspirasi dari teman saya yang menjadi wakil bupati. Ya bukan teman lah, senior saya. Beliau adalah Kiai Haji Hamam Miftah, jadi wakil bupati Kabupaten Tegal. Dan beliau pasti di Al-Waha pada saat itu. Beliau bercerita kepada saya bahwa sudah habis membuatkan rumah untuk seorang Habib. Membuatkan rumah itu Habib Kiai Haji Hamam Miftahnya, yang pada saat itu belum menjadi wakil bupati. Cerita kepada saya bahwa dirinya baru saja membuatkan sebuah rumah untuk seorang Habib di Talang. Nah, dari situ saya jadi inspirasi ketika melihat ada Habib muda, ada Habib uang untuk bayar kontrakan, untuk berobat, macam-macam kan, jadi kasihan. Saya pikir ini Nabi Muhammad cucunya kasihan amat. Dari situ kemudian saya punya pikir, saya pengen bangun rumah perumahan gratis. Saya berdoa, selalu berdoa kepada Allah, ya Allah beri saya rezeki yang besar untuk membangun perumahan cucu-cucu kekasihmu. Itu doa yang selalu saya ucapkan pada saat itu. Ya Allah beri saya uang yang besar, 1 miliar atau 2 miliar untuk membangun perumahan habaib gratis.
Jadi saya punya planning, saya punya rencana membuat perumahan yang saya peruntukkan untuk mereka-mereka para habib yang belum punya rumah. Silahkan ditempati gratis, nanti fasilitasnya malah saya berikan. Dari mulai beras, sembako dan lain sebagainya akan saya kasih. Itu planning saya semacam itu. Nanti kalau dia sudah punya rumah sendiri, gantian sama habib yang belum punya rumah. Itu planning saya seperti itu. Doa saya itu hampir tiap habis sholat itu tak ucapkan semacam itu. Tiap habis sholat saya berdoa semacam itu. Nah, sampai kemudian saya didatangi oleh seorang bernama Dr. Herning Sutrisno bersama staf-stafnya. Si Dr. Herning Sutrisno ini mengaku sebagai stafnya Menteri Bahlil Lahadalia, ya, Menteri Investasi kan. Katanya lagi mencari yayasan pondok pesantren yang baru dirintis. Nah, kebetulan saya baru merintis membuat badan hukum namanya Pondok Pesantren Teknologi Al-Quran. Nah, saya diminta untuk membuat proposal. Nah, kepikiran kan, wah ini kayaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa saya mau membuat perumahan habaib. Pada saat itu saya membuat proposal itu senilai 1,5 M. Begitu proposalnya saya ajukan, dibilang ini terlalu kecil. Waduh, terlalu kecil. Nah, disitulah kemudian akhirnya, wah ini perumahan habaib harus masuk dalam proposal ini. Terus saya masukkan itu proposal perumahan habaib. Ada tertulis perumahan habaib cucu Rasulullah. Masih ada proposalnya sampai sekarang. Tapi nggak perlu saya buka-buka di sini, kelamaan nanti videonya. Nah, proses demi proses dilalui. Tiba-tiba itu Dr. Herning Sutrisno-nya mati. Yang mau melantarkan bantuan itu. Karena apa? Begitu kata dia 1,5 miliar itu terlalu kecil, saya bikin besar menjadi 9,7 miliar. Dan dana itu, proposal itu sudah di ACC. Berarti tinggal menunggu pencairannya, saudara. Tinggal cair, saya akan nerima dana 9,7 miliar. Dan untuk alokasi pembuatan perumahan habaib itu, saya alokasikan itu sekitar 3 miliar untuk membangun perumahan habaibnya. Karena beli tanah dan bangunan-bangunannya. Itu saya alokasikan 3M. Dan ditambah lagi saya sudah menyampaikan ke seseorang namanya Nudin, itu dia antusias mendengar rencana saya pengen bikin perumahan habib. Dia kemudian, saya sedia tanah 2 tempat, silahkan dipakai, monggo dibangun. Berarti sebelum saya beli tanah kan saya sudah dapat tanahnya 2 untuk bikin rumah 2. Wah, karena dia sama-sama mukibinnya waktu itu ya dengan saya. Hanya dia sedia tanah. Nah, begitu proses demi proses dilalui, tadi saya katakan yang akan tanda tangan, katakanlah itu namanya Dr. Herning Sutrisno-nya itu ternyata mati. Gak jadi dong dapat 9,7 miliarnya. Akhirnya saya kecewa, Masya Allah, gak jadi saya bikin perumahan habaib. Ternyata sekarang saya berpikir, oh pantesan gak jadi. Karena ternyata mereka bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, gak kabulkan permohonan saya untuk membangun perumahan habaib. Kalau saya bangun sampai terbentuk itu perumahan, wah mereka itu jadi nginjak-nginjak saya beneran kan. Udah dikasih rumah, dikasih tanah, nggak mau pindah-pindah dia. Jadi sampai kemudian saya nggak tahu kabarnya yang biasa datang minta uang untuk bayar kontrakan dan habibnya sudah sembuh, sudah sangat tua sekali itu, kita umurnya hampir 70 tahun, dia masih dawir kepada saya. Boncengan sama yang muda. Nggak tahu informasinya masih hidup atau sudah mati. Jadi itulah pengalaman saya, ini pengalaman ya, kita cerita pengalaman. Percaya atau tidak, ya terserah Anda lah, terserah Anda. Orang saya lagi cerita pengalaman sendiri. Bahwa saya pernah punya cita-cita membangun perumahan habaib gratis.
tapi kemudian gara-gara tesis Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani batal, dan juga ya Allah tidak mengizinkan saya untuk membangun perumahan habaib itu. Karena Allah sendiri nggak mau bikin rumah gratis untuk para habib. Ya buktinya proposal saya sampai hari ini nggak cair kan. Mudah-mudahan kalau nanti ada bantuan yang lainnya, tidak untuk membangun perumahan habaib, bisa cair. Saya Bahril Ulum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.